Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat warna, bertemu kembali bersama Pondok Warna. Pada kesempatan ini Pondok Warna akan berbagi tutorial atau sedikit penjelasan mengulas tentang verifikasi PIP 2021 pada madrasah. Jadi ini khusus untuk naungan Kementerian Agama ya, tidak berlaku untuk Dinas Pendidikan. Pertama-tama kita login ke profil PIP. Untuk link bisa dilihat di bagian deskripsi. Nah, setelah tampil seperti ini, pertama kita isikan dengan username. Pertama kita buka website profil PIP-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah tampil seperti ini, kemudian kita login dengan cara pertama memasukkan username, kemudian masukkan juga password. Nah, untuk username dan password itu bisa ditanyakan langsung ke KKM atau admin Kemenag Kabupaten, atau bisa juga ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana, karena ada standarnya. Tulis saja di kolom komentar ya. Nah, kemudian setelah terisi username dan passwordnya, kemudian klik masuk. Tunggu sampai terbuka. Nah, ini agak lambat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan batas validasi 14 hari 22 jam 38 menit 34 detik. Jadi untuk verifikasi dan validasi ini maksimal atau paling lambat itu adalah tanggal 28 Februari tahun 2021 ya. Nah, di sini ada sejumlah menu, ada dashboard, siswa, konfirmasi, ubah password, kemudian ada keluar. Nah, jadi usahakan setelah login seperti ini langsung ubah password. Nah, bisa diklik di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama di sini password lama. Ketik password lama di sini di bagian password lama, yaitu password standar yang telah diberikan dari pusat. Kemudian isi dengan kemudian pada bagian password baru dengan password yang kita inginkan, minimal 6 karakter atau 6 angka, 6 huruf. Kemudian konfirmasi, ini berarti ketik ulang password baru tersebut. Jadi dua kali ngisi password baru. Nah, setelah itu kemudian klik simpan ya. Nah, setelah itu berarti kita telah berhasil mengganti password kita. Nah, selanjutnya kita buka menu siswa. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada bagian penjelasan. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini ada tampilan daftar siswa. Nah, ini adalah daftar siswa penerima PIP tahun 2000 yang lalu ya. Nah, di sini ada nomor urut, kemudian kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kemudian NSM, nama madrasah, nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, nama ibu, status. Nah, jadi yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi pada website ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa siswa tersebut masih aktif atau tidak. Jadi ini adalah data penerima PIP tahun 2020. Nah, untuk menampilkan semuanya bisa kita pilih di bagian ini. Tampilkan. Nah, di sini ada tampilkan 20, tampilkan 100 atau tampilkan semua. Kita pilih saja tampilkan semua. Nah, pada kesempatan ini saya tampilkan semuanya. Ini jumlah siswa yang masuk data ini ada 36, jadi tampil semuanya. Nah, jadi pada dasarnya ini adalah data penerima PIP tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian pemerintah akan memberikan lagi PIP kepada peserta didik tersebut. Nah, hanya saja tentunya dengan bertambahnya waktu saat ini misalnya tahun 2021,
itu ada siswa yang mungkin mutasi, pindah ke sekolah lain, atau misalnya ada siswa yang keluar, atau ada siswa yang sudah lulus, dan sebagainya. Nah, untuk itu, agar data tersebut bisa sesuai dengan keadaan, masih aktif atau tidak, maka pemerintah, dalam hal ini penyalur PIP dari Kementerian Agama ini, meluncurkan suatu web untuk memverifikasi data siswa tersebut. Nah, di sini ada kolom status. Ini aktif. Jadi pertama yang ditampilkan adalah data aktif. Aktif. Nah, di sebelah kanannya ada pilihan nonaktif. Ini adalah untuk siswa apabila siswa tersebut sebenarnya nonaktif, misalnya karena sudah lulus atau misalnya pindah dan kita tidak tahu siswa tersebut sekarang di mana sehingga susah dihubungi dan sebagainya, sehingga kita tidak mungkin bisa mengelola data tersebut atau menyalurkan, mengkonfirmasi PIP tersebut. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, maka siswa tersebut kita nonaktifkan dengan cara diklik nonaktif. Nah, setelah nonaktif ini kita klik, nanti akan muncul pilihan alasan. Nah, kemudian kita pilih alasan. Nah, kemudian nanti data berhasil dirubah, kemudian kita klik OK. Nah, apabila siswa tersebut memang aktif, memang ada, berarti kita tidak perlu melakukan suatu perubahan. Jadi sebenarnya menu ini atau tampilan ini adalah untuk mengkonfirmasi siswa tersebut aktif atau tidak. Apabila ternyata semuanya sudah aktif, berarti tidak ada yang perlu kita kerjakan, sudah abaikan saja, seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, ini misalnya data jika ada yang nonaktif misalnya, kemudian kita nonaktifkan, atau kalau nah kemudian apabila nanti kita salah atau keliru, misalnya ini kita nonaktifkan tapi ternyata siswa tersebut sebenarnya aktif, kita salah mengklik, nah nanti bisa kita aktifkan lagi. Jadi ini nanti akan berubah, ini yang ini nonaktif, yang ini nanti menjadi aktifkan, seperti itu. Nah, setelah ininya selesai, setelah kita konfirmasi, maka di sini kita membuka menu konfirmasi. Nah, klik menu konfirmasi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik konfirmasi, seperti itu. Itu adalah tujuannya adalah bahwa data tersebut sudah fix atau sudah valid. Nah, apabila kita tidak melakukan pekerjaan ini sampai tanggal 28 Februari 2021, sebenarnya tidak akan terjadi sesuatu dan tidak ada kesalahan, hanya saja berarti semua data siswa tersebut akan dianggap aktif, sehingga siswa tersebut semuanya akan tercatat sebagai penerima PIP, seperti itu. Nah, apa akibat yang akan terjadi? Akibat yang akan terjadi adalah apabila siswa tersebut sebenarnya tidak ada, misalnya dia sudah mutasi, pindah dan kita tidak tahu dia di mana sehingga susah untuk dihubungi. Nah, maka nanti yang repot kita sendiri. Jadi ada siswa yang susah kita cairkan. Nah, sehingga nanti akan terjadi suatu konfirmasi lagi, ada pertanyaan lagi kenapa dana PIP tidak dicairkan dan sebagainya, sehingga akibatnya nanti akan menjadi ribet dan kita sendiri yang akan direpotkan. Itu adalah tujuan dari verifikasi dan validasi ini. Jadi apabila kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan, bahkan kita tidak membuka website ini, itu sebenarnya tidak masalah, hanya saja nanti semuanya dianggap aktif, hanya itu saja. Jadi yang bisa kita lakukan, kita hanya mengkonfirmasi siswa yang tidak aktif atau non-aktif, kemudian kita mengkonfirmasinya, dan apabila tidak ada yang dirubah berarti langsung saja diklik konfirmasi. Nah, data yang ditampilkan pada laman web ini hanya data siswa kelas 8 dan kelas 9, yaitu penerima PIP tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data siswa kelas 7 itu tidak ditampilkan di sini karena itu adalah pengajuan baru dengan menggunakan SKTM yang kita input pada emis PIP beberapa waktu yang lalu, seperti itu. Jadi data kelas 7 tidak perlu diverifikasi dan divalidasi kembali karena memang itu kan baru ajuan yang baru berdasarkan
POM usulan madrasah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.